Barang siapa yang melapangkan, membahagiakan untuk dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan bagi dirinya sepanjang tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga dalam kondisi sehat, penuh semangat. Kita sudah memasuki bulan Muharram dan ada 5 hal yang bisa kita jalankan agar kita mendapatkan kebaikan yang lebih bertambah lagi. Yang pertama adalah mari kita berupaya menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan menambah ketaatan kita. Apa alasannya? Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tentang bulan haram, yaitu fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzolimi diri kalian, yaitu pada bulan-bulan haram. Beliau menjelaskan karena alasannya adalah kemaksiatan pada bulan ini dosanya akan berlipat-lipat, dan juga insya Allah ketaatan, kebaikan, amal soleh juga akan diberikan pahala berlipat-lipat. Karena itulah mari kita sama-sama menguatkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Yang kedua, sahabat sekalian, kita bisa memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram ini. Rasulullah SAW memotivasi kita dengan mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, Afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa atau paling utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Karena itulah kita bisa memperbanyak, mungkin dalam bentuk puasa Senin Kamis atau juga puasa 13, 14, 15 Dzulhijjah yang biasa disebut dengan Ayyamul Bid. Tetapi yang menarik adalah ketika Rasulullah SAW dalam prakteknya kita tahu beliau memperbanyak puasa itu justru di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Maka dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam syarah hadis Sahih Muslim menjelaskan, pertama bisa jadi Rasulullah SAW baru mengetahui keutamaan berpuasa di bulan Muharram itu di akhir hayatnya, atau yang kedua bisa jadi secara teknis beliau ketika bulan Muharram terkena satu uzur sehingga tidak bisa memperbanyak puasa. Maka secara umum memperbanyak puasa adalah dianjurkan dalam bulan Muharram ini. Kemudian yang ketiga, tentu secara khusus kita diminta menjalankan puasa sunnah Asyura atau 10 Muharram, yang keutamaannya Rasulullah SAW mengatakan yukaffiru as-sanah al-madiyah, menghapus dosa-dosa setahun yang lampau. Tentu yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar membutuhkan SOP tersendiri, yaitu taubatan nasuha. Nah, tentu saja kesempurnaan dan keberkahan dari puasa hari Asyura ini bisa kita tambahkan juga dengan berpuasa tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Karena Rasulullah SAW sudah berniat menginginkan untuk menjalankan puasa ini pada tahun yang akan datang, tetapi sayang sekali beliau kemudian wafat sebelum menjalani keinginan tersebut. Maka kita juga insya Allah akan lebih utama ketika juga kita tambahkan puasa 9 Muharram. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, anak-anak juga disemangati untuk ikut berpuasa 10 Muharram ini. Dan yang menarik, sebagian para sahabat, misalnya Ibnu Abbas, ya, mereka bersemangat tetap menjalankan puasa Muharram meskipun dalam kondisi safar, meskipun mereka sedang dalam perjalanan. Ketika ditanya apa alasannya, Imam Az-Zuhri mengatakan kalau Ramadan bisa diganti pada hari-hari lainnya, tetapi kalau Asyura maka akan terlewat begitu saja. Maka jangan sampai kita kelupaan puasa 10 Asyura, 10 Muharram, dan bisa juga kita optimalkan pahalanya dengan 9 Muharram. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga kita pada hari Asyura. Nah, ini menarik karena memang ada riwayat hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man wassa ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi." Barang siapa
yang melapangkan, membahagiakan untuk dirinya dan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan bagi dirinya sepanjang tahun itu. Nah, yang menarik bahwa memang hadis ini lemah diakui, hadis ini bermasalah, hadis ini banyak yang mengomentarinya, tetapi Said Sabiq dalam fikih sunnah mengatakan bahwa hadis ini memang lemah, tetapi banyak hadis-hadis yang senada satu sama lain, saling menguatkan sehingga kemudian bisa lebih kuat untuk dipraktekkan. Dan yang menarik bahwa kalau kita bicara dan meneliti para pandangan imam madhab yang keempat, semuanya mengatakan mustahab, sesuatu yang disukai untuk kita lebih berbagi kebahagiaan, melapangkan urusan pada keluarga kita pada hari 10 Muharram. Jadi kita bisa lakukan karena secara umum bahwa ketika kita berbuat kebaikan pada keluarga, tentu kita juga mengikuti anjuran Rasulullah SAW yang beliau mengatakan khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Maka bisa jadi ini menjadi budaya yang baik yang bisa kita lanjutkan, sebagaimana hari ini kita lihat budaya Jumat berkah, yaitu berbagi makan siang setelah sholat Jumat, ternyata juga menjadi tradisi yang baik yang tersebar di mana-mana, dan itu tentu satu kebaikan. Yang terakhir, sahabat sekalian, tentu di bulan Muharram adalah pembuka awal tahun Hijriah, pergantian waktu harus menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah. Kita merenung sebagaimana anjuran dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Kita merenung apa yang telah kita lakukan dan apa manfaatnya untuk hari depan. Tentu saja dalam bermuhasabah, merenung, kita harus menyisakan optimisme, kebahagiaan, dan kita munculkan doa-doa yang menyemangati kehidupan kita. Kita mengambil inspirasi, misalnya doa dari seorang Nabi Sulaiman, Nabi yang menggabungkan, diberikan kenabian, kekuasaan, dan kekayaan. Apa doanya? Beliau mengatakan, Rabbik firli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku satu kerajaan yang tidak boleh ada lagi yang lebih besar setelahku nanti. Doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat optimis. Maka di bulan Muharram, momentum kita untuk bermuhasabah sekaligus juga merangkai cita-cita. Sebesar apapun, kita jadikan sebagai doa, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dan Maha memberi atas segala sesuatunya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.